dari perhelatan sidang Mahkamah Konstitusi yang akan berakhir nanti di tanggal 22. Saya tidak tahu biaya yang atau anggaran yang dihabiskan untuk penyelenggaraan acara ini berapa miliar gitu. Tapi kalau sekedar satu perbandingan dengan acara debat capres kemarin yang menelan biaya sekitar 11,6 miliar, yang itu hanya diwujudkan dalam 5 episode yang menurut saya itu seperti entertainment. Ini kalau misalnya patokannya itu, maka acara yang diselenggarakan di MK ini kalau toh menelan 1 triliun itu bukan biaya yang mahal kalau bandingannya dengan apa yang disajikan KPU di acara debat Pilpres kemarin yang hanya 5 episode, kemudian hanya beberapa menit dianggap debat gitu ya. Ini acara di MK ini justru skalanya sangat luas, kemudian melibatkan banyak tokoh, mulai dari hakim-hakim yang ada di MK sendiri, kemudian para pihak yang pemohon, termohon, tim hukum dari 01, 02, 03, kemudian saksi ahli, saksi fakta dan seterusnya. Itu tentu kalau dikaitkan dengan besarnya biaya itu 1 triliun bukan biaya yang mahal kalau acuannya adalah debat capres kemarin yang mencapai 11,6 miliar yang hanya acaranya seperti itu ya. Mohon maaf ini. Dari pagelaran MK itu saya tertarik dengan behind the scene, artinya dari seorang Yusril ya. Saya bagaimana kalau misalnya dikaitkan dengan apa pendapat dia sebelum peristiwa ini, tentu Profesor Yusril itu sempat mengatakan bahwa ini akan menjadi peristiwa yang berkepanjangan dan seterusnya, dan boleh jadi ada penyelundupan hukum. Ketika dia berbicara seperti itu, jelas dia dugaan saya itu ditimbang dari sisi moral, sisi hukum dan seterusnya, yang itu memang menjadi bidangnya. Meskipun di saat yang sama dia juga sebagai kandidat yang posisinya ditempati oleh Gibran, karena Yusril juga sempat menjadi kandidat cawapres gitu ya. Tapi apapun itu, kita tidak bisa mengelak bahwa Yusril adalah ahli hukum tata negara, seorang politisi, dan ya ada dimensi yang kita tangkap ya, dimensi religiositas yang cukup. Nah ini kenapa saya tertarik untuk melihat Yusril di ini mirip seperti waktu saya ngobrol tentang saya menduga SBY tidak nyaman dengan situasi ini ketika AHY masuk di jajaran kabinet. Apa yang dilakukan Yusril di Mahkamah Konstitusi sebagai tim hukum 02 ini, bahasa saya ya, bahasa bebas saya itu, Yusril sangat menimbang-nimbang posisi Pareto optimum antara keilmuan, keyakinan, dan profesionalitas yang dia tekuni. Itu dia
meskipun sekarang misalnya dia berada di tim hukum 02, tetapi ada tarikan-tarikan yang arahnya berlawanan dengan apa yang sedang dia kerjakan. Nah, kalau dalam dunia pewayangan ini mirip dengan kisah Kumbakarna ya, bahwa dia berperang seolah-olah membela kakaknya yang bernama Rahwana, yang dia tahu persis bahwa Rahwana itu salah, tetapi dia harus berperang sebetulnya. Dan ini yang artinya yang tidak bisa begitu saja ditangkap oleh khalayak, bahwa Kumbakarna itu berperang karena negaranya diserang oleh pasukan Rama ya. Jadi, nah ini kan mirip-mirip tarik menarik antara etika Kumbakarna sebagai seorang kesatria yang harus membela negaranya, tetapi di sisi yang lain dia tahu persis bahwa yang dia bela dalam hal ini, karena negara itu tidak lepas dari simbol yang memimpin, yaitu kakaknya sendiri, Rahwana. Dia tahu persis bahwa Rahwana itu salah, tapi ketika dia melakukan pembelaan ini di posisi psikologis Kumbakarna ini kan berada antara apakah dia berperang membela kakaknya atau membela negara. Dan itu berkecamuk di dalam diri Kumbakarna. Nah, ini silahkan Bung Yusril membantah bukan analisa ya, dugaan saya tentang situasi psikologis Anda ketika Anda harus secara profesional, memang Anda harus membela satu perkara. Di sisi yang lain Anda punya nilai-nilai, punya keyakinan, punya pemahaman yang itu boleh jadi arahnya tidak searah dengan apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Apapun itu, kita tunggu proses MK. Mudah-mudahan peristiwa MK ini menjadikan pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam konstitusi.